Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai perhitungan struktur beton, balok, dan plat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Jasar dengan NIM D100 180 245. Selanjutnya kita akan membaca soalnya. Plat berukuran 3 kali 6 meter dengan tebal 120 mm terjepit elastis keempat sisinya, menahan beban hidup atau KL sebesar 4 kN per meter persegi. Untuk F aksen C-nya 25 MPa dan FY-nya 380 MPa. Sedangkan untuk berat betonnya 24 kN per meter kub dan tersedia tulangan D10 dan D6. Tulangan baja itu mempunyai dua jenis. Yang pertama D besar ini. Nah, D besar ini disebut tulangan baja ulir atau tulangan baja yang mempunyai ulir. Sedangkan yang simbol seperti ini atau KD itu disebut tulangan baja polos atau tulangan baja yang tidak mempunyai ulir. Oke, selanjutnya kita akan membaca pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, termasuk satu arahkah atau dua arah? Yang kedua, hitung dan gambarlah penulangan plat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan penyelesaiannya. Yang pertama kita cari adalah berat plat atau KD dengan cara 0,12 kali 24. Nah, 0,12 ini didapat dari tebal platnya, sedangkan 24 ini didapat dari berat betonnya. Maka KD ketemu 2,88 kN per meter persegi. Selanjutnya kita mencari beban perlu atau Q ultimate. Nah, di Q ultimate ini kita menggunakan kombinasi yang kedua. Kenapa kita menggunakan kombinasi yang kedua? Karena soal diketahui beban mati dan beban hidup. Maka QU sama dengan 1,2 kali QD plus 1,6 kali KL. Maka QU ketemu 9,85 kN per meter persegi. Nah, pada soal diketahui bahwasanya plat terjepit elastis keempat sisinya. Maka LY per LX sama dengan 6/3 sama dengan 2. Nah, dari jawaban 2 ini kita bisa menjawab pertanyaan dari soal yang pertama, bahwasanya plat tersebut merupakan plat dua arah. Mengapa dikatakan plat dua arah? Karena hasil dari LY per LX kurang dari sama dengan 2,5. Setelah itu kita mencari data-data ini. Nah, data-data ini diperoleh dari tabel plat PBI 1970 dengan melihat kondisi platnya. Nah, ini ya platnya. Maka CLX ketemu 62, CLY 35, CTX 62, CTY 35. Selanjutnya kita menghitung momen perlunya. Nah, pada rumus momen perlu ini sebenarnya sama, yang beda hanya di akhir-akhir ini. Di CLX, CLY, CTX, dan CTY. Maka MLX ketemu 5,5 kNm, MLY ketemu 3,1 kNm, MTX 5,5 kNm, dan MTY 3,1 kNm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penulangan pada arah bentang LX. Yang pertama kita menghitung di tulangan tumpuan. Nah, di tulangan tumpuan ini nanti kita akan menghitung tulangan pokok dan tulangan bagi. Nah, 25 ini didapat dari karena ini kan kita menghitung di sisi X. Nah, berarti D-nya itu berada di baris pertama. Maka 20 atau selimut beton ditambah setengah dari D-nya, yaitu setengah dari 10. Maka 20 ditambah 5, maka hasilnya 25 mm. Nah, setelah itu kita mencari K. Nah, dengan rumus seperti ini, maka K didapat 0,677 MPa kurang dari Kmax. Nah, ini saya sudah menghitung Kmax, namun tidak saya cantumkan ke sini. Jadi K kurang dari Kmax, maka oke atau memenuhi. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah kita mencari A. Setelah kita menghitung K,
kita akan mencari A dengan rumus seperti ini, maka A didapat 3,076 mm. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di tulangan tumbuhan kita akan menghitung tulangan pokok dan tulangan bagi. Nah, seperti ini. Nah, kita menghitung dua. Yang pertama AS aksen U. Nah, dengan rumus seperti ini, 0,85 kali F aksen C kali A kali B per FY. Maka didapat 172,013 mm persegi. Untuk yang rumus yang kedua, AS aksen U sama dengan 1,4 kali B kali D per FY. Nah, maka didapat 350 mm persegi. Nah, dari dua rumus ini kita mengambil yang paling besar, maka dipilihlah yang 350 ini. Selanjutnya kita akan menghitung jarak tulangannya. Saya ingin memberitahukan bahwasanya plat itu dihitung per 1 meter. S-nya itu per 1 meter, maka 1 meter dijadikan milimeter, hasilnya adalah 1000. Nah, per 4 kali D-nya yaitu 10 D kuadrat yaitu 1/4 kali Pi kali D kuadrat yaitu D-nya 10 D-nya 10 dikali S-nya 1000 per del A aksen U-nya tadi yang kita pilih, maka kita dapat hasil S sama dengan 224,399 mm. S yang kedua dengan rumus 2 kali H. Nah, H ini dari tebal plat, maka ketemu 240 mm. Dari kedua S tadi kita memilih yang paling kecil yaitu 220. Kenapa kita memilih 220? Karena jika kita menggunakan 224 ini kemungkinan akan sulit dikerjakan dan mungkin memakan banyak waktu. Nah, itu menurut saya. Mungkin bisa dikoreksi jika salah. Setelah kita memilih setelah kita memilih S, maka kita akan menghitung luas tulangannya. Nah, ini D-nya 1/4 kali Pi kali 10 kuadrat kali 1000 per S. S-nya tadi yang dipilih tadi. Per 220. Maka dihasilkan 356,99 mm persegi. Ini lebih dari ini ya yang kita pilih tadi. Oke. Nah, jadi tulangan pokok yang dipakai adalah dengan diameter 10, jarak atau spasi 220 dan luas tulangannya 356,99 mm persegi. Kemudian kita menghitung tulangan bagi. Nah, tulangan bagi yang pertama dengan rumus 20% kali 350 didapat 70 mm persegi. Yang kedua adalah rumus seperti ini ya. Kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Karena di soal FY diketahui 380. Nah, rumus ini itu digunakan ketika FY-nya sekitar 350 sampai 420. Itu di buku balok plat beton. Selanjutnya kita memilih yang paling besar. Nah, maka dipilihlah yang 229 ini. Kemudian kita menghitung jarak tulangan sama seperti yang ini ya, yang tadi, maka ketemu 123,085 mm persegi. Oke, selanjutnya kita nah, ini S yang kedua. Nah, S yang kedua dengan rumus 5 kali H sama dengan 5 kali 120, maka didapat S yang kedua 600. Nah, dipilih yang kecil sama seperti tadi, dibulatkan 120 mm. Sehingga luas tulangannya didapat 235, sekian mm persegi. Nah, ini lebih besar dari ASB aksen U, maka oke. Jadi, yang dipakai adalah tulangan pokok dengan diameter 10 dan jarak
220. Nah, dan luasnya 356, sekian. Nah, untuk tulangan bagi digunakan diameter 6, jarak atau spasi 120, dan luasnya 235,619 mm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas lapangan. Selanjutnya kita akan menghitung tulangan lapangan. Di tulangan lapangan ini kita hanya menghitung tulangan pokok saja. Oke, dari sini kita menghitung K sama seperti tadi, ketemu 0,677 MPa. Oke. Kemudian menghitung A, ketemu 3,076 mm. Ini tulangan pokoknya sama seperti tadi. Didapat yang pertama, yang rumus pertama 172,013 mm persegi. Yang kedua 350 meter persegi ya, dengan rumus seperti ini. Maka kita akan memilih yang paling besar, yaitu 350 mm persegi. Maaf, tadi saya salah menyebutkan satuan. Oke, selanjutnya, nah kita akan menghitung jarak tulangannya dari AS aksen U yang kita pilih tadi, maka didapat jarak tulangannya sebesar 224,399 mm. Nah, S yang kedua 2 kali H atau H-nya ini dari tebal plat, maka ketemu 240 mm. Nah, kita pilih yang paling kecil sama seperti tadi, yaitu 220 mm, maka kita menghitung luas tulangan. Nah, luas tulangan didapat 356,99 mm persegi. Lebih besar dari AS aksen U yang kita pilih tadi. Nah, jadi tulangan pokok yang dipakai adalah dengan diameter 10, jarak atau spasi 220, dan luas tulangannya 356,99 mm persegi. Selanjutnya kita menghitung penulangan pada arah benang LY. Nah, sebenarnya sama, pada rumusnya sama dengan bentang LX, yang beda hanya di sisi LY itu D-nya berada pada baris kedua. Maaf, kenapa ini 35? Karena D-nya itu berada pada baris kedua. Jadi rumusnya 20 plus 10, 20 ini selimut beton ditambah 10, yaitu baris pertama dari D dari diameternya ditambah setengah diameter dari baris pertama, yaitu 10/2 sama dengan 35 mm persegi. Oke. Sama seperti tadi kita menghitung K ketemu 0,477, menghitung A ketemu 1,93 mm. Nah, sama dipilih yang paling besar, yaitu 313,158 mm persegi. Ya, ini sama ya penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya percepat saja atau langsung saja. Nah, ini menghitung jarak tulangan yang kita pilih AS aksen U-nya tadi, ketemu jarak tulangannya 250, sekian mm. Kemudian S yang kedua 240, dipilih yang paling kecil, dipilih 240 mm. Oke, kemudian luas tulangannya dari jarak 240 itu didapat 327,249 mm persegi. Tulangan bagi sama seperti tadi, rumusnya sama, ketemu 63,631 mm persegi. Rumus yang kedua 229, sekian mm persegi, dipilih yang besar. Kemudian kita menghitung jarak tulangannya. Nah, ASB aksen U-nya yang terbesar tadi, D-nya menggunakan yang 6. Nah, S-nya itu per 1 meter tadi. S-nya ketemu atau jaraknya ketemu 123,085 mm persegi. S yang kedua, ya,
dengan rumus 5 kali H ketemu 600 mm. Maka dipilih yang paling kecil, yaitu S-nya 120. Nah, setelah memilih S yang paling kecil, kita bisa menghitung luas tulangannya. Yang mana didapatkan luas tulangannya 235,619 mm persegi. Ini lebih besar dari ASB aksen U. Maka tulangan pokok dan tulangan bagi yang dipakai. Nah, tulangan pokok yang dipakai yang pertama adalah dengan diameter 10, jarak 220 dan luas tulangannya 327, sekian mm persegi. Untuk tulangan bagi kita menggunakan diameter 6, terus jarak atau spasinya 120 dan luas tulangannya 235, sekian mm persegi. Untuk tulangan lapangan kita hanya menghitung tulangan pokok, maka didapat K-nya 0,477 MPa, A-nya 1,9380 tulangan pokok. Selanjutnya kita akan menghitung tulangan pokok. Nah, tulangan pokok. Rumus yang pertama AS aksen U seperti ini. Dari dua AS aksen U ini kita memilih yang besar, dipilih 313. Maka jarak tulangannya atau S-nya sebesar 250,79 mm. Oke, S yang kedua adalah 2 kali H. Nah, maka 2 kali H ini didapat 240 mm. Sehingga kita bisa menghitung luas tulangannya. Ini dipilih yang paling kecil ya, berarti 240. Maka luas tulangannya sebesar 327,249 mm persegi. Jadi luas pokok yang dipakai adalah dengan diameter 10, jarak atau spasi tulangannya 240. Jadi tulangan pokok yang dipakai adalah dengan diameter 10, jarak 240 dan luasnya 327, sekian mm persegi. Ya. Selanjutnya, setelah kita menghitung semua tadi, saya akan menjelaskan gambarnya. Langsung saja. Nah, yang lurus ini merupakan tulangan pokok lapangan arah X dengan diameter 10 dan jaraknya 220. Sedangkan yang bulat-bulat ini merupakan tulangan pokok arah Y. Yang untuk atas ini merupakan tulangan pokok tumpuan arah X. Sedangkan ini tulangan bagi. Tulangan pokoknya dengan diameter 10 dan jaraknya 220 dan tulangan baginya dengan diameter 6 dan jaraknya 120. Yang samping ini juga sama. Ini merupakan tulangan pokok dan bulat ini merupakan tulangan bagi. Nah, selanjutnya tambah atas dari sisi ini. Sisi ini merupakan tulangan tumpuan. Setelah itu ini saya menyebutnya tulangan bengkok lah. Setelah tulangan bengkok ada tulangan lapangan arah X. Nah, setelah bengkok ini adalah tulangan tumpuan. Nah, ingat ya, saya menggambarnya dari arah sumbu X. Nah, yang bawah ini, yang lurus ini lurus full ini merupakan tulangan lapangan. Sedangkan yang atas ini merupakan tulangan tumpuan. Ini kenapa 440? Karena sebentar saya copy dulu biar gampang. Nah, bahwasanya saya menggambar ini menggunakan tulangan lapangan
dua tulang lapangan ya, yang berbentuk bengkok ini dan yang berbentuk lurus, seperti ini. Bentar, ini saya copy aja keterangannya. Kenapa ini 440? Karena ini setiap bengkok yang bengkok ketemu bengkok itu jaraknya 440. Sedangkan yang lurus juga sama. Lurus ke tulang lapangan yang full lurus ketemu tulang lapangan yang full lurus jaraknya 440. Sedangkan yang ini tulangan lapangan yang bengkok ketemu tulangan lapangan yang full lurus ini jaraknya dibagi dua, yaitu 220 dengan diameter 10. Nah, ini sama seperti yang ini. Nah, ini ya, sama. Nah, selanjutnya di sumbunya juga sama. Nah, yang bengkok, tulangan lapangan bengkok ketemu tulangan lapangan bengkok jaraknya 480 dan tulangan lapangan bengkok dengan bertemu dengan tulang lapangan yang lurus, full lurus, jaraknya 240. Gitu. Mungkin ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa saya banyak kekurangannya saat menyampaikan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.